selamat pagi anak-anak Mistika semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, di pagi yang ceria ini ya, di hari Kamis, Mistika akan menjelaskan tentang pelajaran IPS ya nak ya. Dimana IPS ini sekarang kita ada di bab 3, yaitu di KD 3.3, yaitu menganalisis peran ekonomi dan dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat persatuan dan persatuan bangsa. Oke, di mana hari ini Miss Deka akan menjelaskan peran ekonomi ya dalam menyejahterakan masyarakat ya, di mana ini nanti ada poin A yaitu jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya. Oke, silahkan buka buku IPS-mu ya nak ya. Halaman 80 ya. Nah, di sana di halaman 80 ini Miss akan menjelaskan ya tujuan yang pertama yaitu menjelaskan jenis usaha kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, hari ini Miss akan menjelaskan tiga jenis usaha yaitu di bidang pertanian, peternakan, dan juga perkebunan ya. Jadi silakan dibuka halaman 80, 81, dan 82. Oke, perhatikan. Jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya. Setiap manusia memiliki beragam kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Di antaranya kebutuhan tempat tinggal ya, pakaian dan juga makanan. Fasilitas kesehatan juga perlu, fasilitas pendidikan, sarana transportasi, sarana telekomunikasi dan juga hiburan. Nah, untuk memenuhi ya kebutuhannya ya tersebut manusia melakukan usaha ya. Salah satunya dengan melakukan usaha ekonomi biar menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya ya. Ada berbagai jenis usaha dalam bidang ekonomi, yaitu ada jenis-jenis usaha tersebut akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu ada pertanian, peternakan, dan juga perkebunan. Hari ini Miss akan menjelaskan 3 saja ya nak ya. Oke, lihat bukumu halaman 80. Nah, pertanian ini nak, pertanian sendiri ini artinya mengelola suatu lahan atau tanah dengan usaha tanam menanam. Nah, usaha pertanian ini biasanya ya banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena di Indonesia ini tanahnya cocok sekali untuk kegiatan pertanian atau usaha pertanian ya, subur gitu tanahnya ya nak ya. Nah, oleh sebab itu ya Indonesia ini sering sekali disebut negara agraris ya, dimana ya di bidang pertaniannya yang unggul seperti itu ya. Negara agraris yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Nah, itu ingat ya nak ya, di garis bawah ini ya. Negara agraris yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Wilayah Indonesia ini cocok untuk bertani karena tanahnya subur dan juga iklim yang mendukung ya. Jadi memang tanah di Indonesia ini rata-rata subur semua dan iklimnya ya, cuaca musimnya juga sangat mendukung sekali untuk kegiatan pertanian. Hasil dari pertanian ini misalnya apa aja, Miss? Oh, misalnya ada padi, ada jagung, ada sagu ya, ada kacang, umbi-umbian ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya nak ya hasil dari pertanian ini. Nah, hasil pertanian ini bisa kita gunakan secara langsung oleh masyarakat atau juga sebagai bahan baku industri ya. Jadi hasil dari pertanian ini banyak sekali kita gunakan demi kelangsungan hidup kita ya. Bisa langsung digunakan ya, atau kita jual ke industri untuk diolah lagi seperti itu ya. Ada juga beberapa cara yang dapat dilakukan petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Nah, biar berhasil pertaniannya itu, jadi petani itu meningkatkan ya dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama ini ada intensifikasi, ada ekstensifikasi, ada diversifikasi, ada rehabilitasi, dan ada mekanisasi. Apa itu, Miss? Intensifikasi dan lain sebagainya itu? Oke, misalkan jelaskan satu-satu ya. Oke, yang pertama di sini itu ada intensifikasi ya. Intensifikasi adalah ya usaha untuk mengelola lahan yang ada dengan secara sebaik-baiknya ya. Jadi usaha untuk mengelola lahan yang ada dengan sebaik-baiknya. Intensifikasi ini dapat dilakukan dengan cara apa? Menanam bibit unggul ya nak ya, bibit yang bagus itu ditanam ya. Kemudian buat pengairan.
ya, membuat pengairan, kemudian gunakan pupuk juga ya, dan melakukan pemeliharaan tanaman yang lebih baik ya. Jadi sesuai dengan katanya intens ya, memang harus fokus gitu ya, harus pakai bibit unggul ya, pakai pengairannya yang bagus, pupuknya jangan lupa, dan juga memelihara ya, dilihat ada hama atau tidak, seperti itu ya, harus intensifikasi. Nah di sini ada contohnya, silahkan dilihat. Oke, lanjut ke bagian B, yaitu ekstensifikasi, adalah usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan yang sudah ada ya nak ya. Yang sudah ada tuh diluaskan lagi, dilebarkan lagi ya. Misalnya dengan membuka hutan atau ladang gambut ya. Ada ini ya, nggak sembarang hutan ya nak ya. Ada juga ladang gambut untuk dijadikan lahan pertanian. Ini adalah contoh ekstensifikasi, yaitu membuka lahan ya untuk memperluas daerah memperluas pertanian tersebut ya. Di sini juga ada contohnya, jadi silahkan dilihat ya, di buku kalian tuh ada juga ya, membuka lahan ya. Kemudian yang ketiga, yang bagian C, diversifikasi itu adalah usaha untuk memperbanyak jenis tanaman yang ditanam dalam suatu lahan ya. Jadi nggak cuma satu, tapi banyak. Nih, ini bisa ya, di sini juga ada contohnya nih, misalnya tanaman cabai, sebelahnya tanaman pepaya gitu ya. Bisa lagi sebelahnya tanaman tomat gitu ya. Jadi dia adalah usaha untuk memperbanyak jenis tanaman yang ditanam dalam satu lahan ya. Dalam satu lahan kebun itu ada berbagai macam tanaman seperti itu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghindari ketergantungan pada satu jenis tanaman aja. Jadi biar nggak tergantung sama satu jenis tanaman. Jadi nanti kamu panen itu bisa menghasilkan banyak hasil panenan seperti itu. Oke. Lanjut kita ke D, rehabilitasi. Nah, rehabilitasi yaitu usaha untuk memperbaiki lahan pertanian yang sudah nggak subur ya, sudah tidak subur. Contohnya dengan mengganti jenis tanaman yang ditanam, seperti dari menanam padi menjadi menanam jagung ya. Jadi namanya rehabilitasi, yaitu diperbaiki lahannya ya. Kan nggak selalu kita tuh mulus ya nak ya, kalau lagi lagi bertani gitu kan, nggak semuanya subur ya. Kadang ada juga lahan-lahan yang nggak subur. Nah itu tuh nanti kita ganti tanaman apa nih yang kira-kira cocok dengan tanah yang jenisnya seperti ini, seperti itu ya. Itu rehabilitasi. Oke, paham? Lanjut. Yang terakhir, yang E, itu ada mekanisasi, adalah usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin pertanian modern ya. Dengan menggunakan mesin, pekerjaan dapat selesai dengan lebih cepat dan juga efektif. Oke. Di sini ya, namanya mekanisasi, menggunakan mesin pertanian modern. Jadi pertanian sekarang itu lebih modern ya nak ya. Kalau zaman dulu mungkin kita bajak sawah pakai sapi. Nah, sekarang tuh udah ada mesinnya sendiri untuk bajak sawah ya. Misalnya untuk panen jagung, kita dulu disabit satu-satu. Nah sekarang tuh udah ada kayak mesinnya untuk untuk panen gitu ya. Jadi langsung pakai mesin kayak traktor gitu, nanti semuanya jagungnya tuh nanti bisa dipanen seperti itu ya. Nah itu contoh. Nah biar lebih cepat dan juga efektif ya. Tapi ada risikonya kalau kita menggunakan mesin, jelas kayak mata pencarian masyarakat jadi berkurang karena digantikan oleh mesin gitu. Oke, paham ya nak ya? Nah, kita ke bagian 2, yaitu peternakan. Usaha membudidayakan hewan ya untuk diambil manfaatnya oleh manusia disebut peternakan. Ya, usaha membudidayakan hewan. Di sini pasti orang tua kalian ada juga yang beternak ya nak ya. Nah, itu usaha untuk membudidayakan hewan untuk diambil manfaatnya oleh manusia disebut peternakan. Hewan yang diternak ini biasanya ada ayam ya. Ayam ini dimanfaatkan daging dan telurnya ya nak ya, bisa. Ada sapi ya, dagingnya diambil bisa. Ada kambing ya, atau juga bebek. Nah, hewan dapat dimanfaatkan langsung untuk konsumsi manusia atau dimanfaatkan bagian tubuh lainnya ya, kayak tadi. Misalnya telur bisa langsung digoreng ya untuk dimakan ya. Kalau ya daging
kita kan olah dulu ya nak ya. Nah, gitu bisa dibuat apa-apa macam-macam lah. Nah, berdasarkan jenis hewan yang diternak, usaha peternakan dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada peternak hewan besar. Apa itu Miss peternak hewan besar? Hewan pada peternakan jenis ini adalah hewan yang bertubuh besar ya nak ya. Misalnya ada sapi, ada kuda, ada kerbau gitu ya. Hasil yang dapat diambil dari hewan tersebut adalah apanya? Dagingnya bisa, susunya bisa, kulitnya bisa, dan juga tenaganya juga bisa sebagai alat transportasi gitu ya. Nah itu tadi untuk yang hewan besar. Kemudian yang kedua ada peternakan hewan kecil. Hewan pada jenis peternakan ini adalah hewan yang bertubuh kecil. Misalnya apa? Ada kambing, kelinci, ada domba gitu ya. Hasil yang diambil dari hewan itu apanya Miss? Ada dagingnya, ada susunya, dan juga ada kulitnya ya. Cuma ukurannya lebih kecil daripada peternakan hewan yang besar. Yang ketiga ada peternakan unggas. Hewan pada peternakan jenis ini adalah semua jenis unggas. Contohnya apa? Ayam, bebek, burung puyuh, angsa, dan lain-lain. Apa Miss hasil yang diambil dari hewan tersebut? Yaitu ada daging dan juga ada telurnya. Oke, paham ya nak sampai sini ya. Kalau paham kita lanjut ke bagian 3 yaitu perkebunan. Perkebunan adalah usaha menanam tanaman tertentu pada lahan yang luas. Perbedaannya dengan pertanian adalah dalam perkebunan tanaman ditanam untuk diperdagangkan atau dijual. Ya, diperdagangkan atau dijual dalam skala yang besar ya. Nah, misalnya apa hasil perkebunan teh di Indonesia ini dijual sampai ke luar negeri sana ya nak ya. Nah itu contoh dari hasil perkebunan ya. Kemudian hanya sedikit juga yang dijual ke pedagang lokal. Biasanya memang kalau teh ini dalam skala besar ya berhektar-hektar ladang teh ini nanti untuk dijual diekspor ya ke luar negeri seperti itu. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Oleh karena itu tanaman pada perkebunan di Indonesia ini dapat digolongkan sebagai berikut ya. Ini ada 2 ya nak ya. Jadi perkebunan itu ya kayak teh, kopi gitu ya nak ya. Dan biasanya kalau perkebunan ini memang untuk dijual gitu ya nak ya. Nah ini tadi ada 2 golongan yaitu ada tanaman musiman dan juga ada tanaman tahunan. Tanaman musiman ini apa Miss? Nah tanaman musiman ini hanya tumbuh dan dipanen itu dalam satu musim saja nak ya. Dalam satu musim saja. Kurang lebih biasanya 3 bulan durasi waktunya ya. Nah begitu dipanen, tanaman ini akan menjadi layu dan harus diganti dengan tanaman yang baru untuk musim berikutnya. Jadi dia nggak permanen. Setelah ditanam, diambil, mati dia. Harus tanam lagi baru kita bisa panen lagi seperti itu. Contoh tanamannya musiman ini seperti apa? Seperti buah tomat ya nak ya, kacang tanah ya, ada melon juga dan banyak sekali tanaman-tanaman yang musiman gitu ya. Nah, setelah kita ambil dia nggak bisa tumbuh lagi, harus diganti yang baru, mulai lagi dari nol baru bisa. Ini namanya musiman ya, namanya aja udah musiman ya, ya kalau nggak musim ya nggak bisa gitu ya. Oke, lanjut ke yang bagian B, itu ada tanaman tahunan. Tanaman tahunan ini hidup sepanjang tahun atau lebih gitu ya. Tanaman tahunan ini biasanya ya dapat diambil hasilnya beberapa kali ya, jadi kita bisa panen berkali-kali sebelum akhirnya menjadi layu dan harus diganti. Nah, tanaman tahunan ini biasanya berupa tanaman berkayu keras ya atau pohon-pohon besar seperti itu ya. Contohnya tanaman tahunan pada perkebunan adalah ada karet ya, tahu karet karena itu kita bisa ambil berkali-kali ya. Kemudian ada kina, ada kopi ini juga kita bisa panen berkali-kali. Ada kakao ya, dan juga ada teh ya, ini juga kita bisa panen berkali-kali. Jadi inilah tanaman-tanaman yang termasuk dari tanaman tahunan tersebut. Oke, itu nak penjelasan Mistika tadi tentang jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya ya. Jadi bisa dilihat di sini ada 3 tadi yang Miss jelaskan, ada pertanian, peternakan, dan juga perkebunan. Masing-masing mereka ini memiliki perbedaan ya nak ya. Nah pertanian tadi juga ada 5 cara untuk meningkatkan hasil dari pertanian tersebut. Ada juga peternakan, ini juga bisa dikelompokkan menjadi beberapa ya.
Kemudian terakhir ada perkebunan, itu juga bisa dibedakan berdasarkan musiman atau tahunan ya, dapat digolongkan seperti itu ya jenisnya. Nah, itu tadi penjelasan Miss Eka tentang jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya. Semoga apa yang Miss jelaskan hari ini menambah pengetahuan buat kalian semuanya ya. Jika kurang jelas silakan hubungin Miss Eka langsung. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa, bye-bye.